A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhis syajarata fatakuna minadh zalimin. Fa'adallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang pertama, puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada bulan yang mulia ini, anak-anakku sekalian, apa kabarnya di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Di hari pertama ini gimana puasanya? Ya, semoga lancar ya. Ya. Patut kita syukuri bahwa Allah telah menyampaikan kita di bulan yang penuh rahmah, penuh berkah ini. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
syafaat yang senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil kiamat. Ya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini di waktu yang mustajabah, ya, kita akan mendengarkan, kita akan mengupas kembali kisah-kisah para nabi. Nah, di hari yang pertama di tanggal 1 Ramadan ini kita mulai dari kisah Nabi Adam, ya. Kisah Nabi Adam ini cukup panjang kalau mau diselesaikan. Nah, tapi Allah telah menceritakan di Al-Quran. Ada beberapa surat yang menceritakan kisah Nabi Adam. Nah, di sini kita akan buka dimulai dari surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 30. Nah, anak-anakku sekalian bisa sambil menyimak Al-Qur'annya di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini Allah bercerita mengabarkan pada malaikat bahwa akan menciptakan khalifah, ya, manusia, pemimpin di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ya, di khalifah ini maknanya pemimpin. Ya. Jadi sebelum khalifah diciptakan, di bumi itu sudah ada. Di bumi ada siapa? Di bumi itu ada bangsa jin. Ya, bangsa jin ada iblis, syaitan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Mereka berkata, mereka ini adalah malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa akan menciptakan khalifah, para malaikat para malaikat memberikan alasan bahwa manusia itu akan menjadikan bumi itu rusak. Namun alasannya apa? Ternyata di bumi itu dihuni oleh bangsa jin, bumi itu juga rusak. Di ayat selanjutnya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Karena tadi para malaikat beralasan bahwa manusia itu merusak bumi dan lain sebagainya. Allah mengatakan bahwa Allah maha tahu, lebih tahu dari apa yang malaikat tahu. Nah, kemudian Adam ini diciptakan Allah, kemudian diberi pengetahuan yang luas sekali. Dari bahasa, di dunia itu bahasa ada berapa ratus ribu bahasa, bahkan di Indonesia sendiri ada 6.000 bahasa, ya. Kemudian apa yang isi di muka bumi, di bumi, planet-planet dan lain sebagainya. Nah, ketika malaikat ditanya, sebutkan, ya, Allah berkata, ya, coba sebutkan apa yang ada di bumi. Malaikat tidak tahu benda-benda apa yang di bumi, namanya pun tidak tahu, ya. Kemudian nah, ketika Adam ditanya, Adam ternyata tahu karena sudah disampaikan, diberikan pengetahuan oleh Allah. Kemudian ayat 32, ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Ini para malaikat menjawab ketika ditanya tidak mengetahui nama benda tersebut. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami.
sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Itulah jawaban malaikat ketika ditanya apa benda-benda yang di bumi sekitar mereka. Ternyata jawabannya malaikat seperti yang tadi disebutkan. Di ayat selanjutnya, ayat 33, Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya. Artinya dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia ini Adam ya. Setelah dia Adam menyebutkan nama itu, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, ya, bukanlah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, ketika para malaikat tidak mengetahui nama benda tersebut, Allah kemudian menyuruh Adam untuk menyebutkan. Nah, dengan segala pengetahuan yang telah Allah berikan kepada Adam, kemudian disebutkanlah benda-benda tersebut, ya. Ya. Kemudian kita bacakan ayat selanjutnya di ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Nah, di ayat 34 ini artinya dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, ya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah, ketika Adam sudah menyebutkan pengetahuan benda-benda yang ditanyakan kepada malaikat, yang Adam yang bisa menyebutkan, kemudian Allah menyuruh kepada para malaikat, ya, untuk bersujud. Sujud di sini bukan maknanya sujud seperti kita sholat, ya, tapi sujud adalah penghormatan, bukan sujud penghambaan, ya, sujud penghormatan kepada Adam. Kemudian maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Nah, satu-satunya yang tidak mau sujud adalah iblis. Nah, di surat lain disebutkan iblis tidak mau sujud. Kenapa? Dia membandingkan bahwa Adam diciptakan dari tanah, kemudian iblis dari api. Namun ada tafsir lain bahwa mengatakan bahwa iblis ini punya keinginan apa? Ingin menjadi pemimpin di bumi. Nah, padahal semasa iblis tinggal di bumi, bumi terjadi kerusakan, ya. Nah, di ayat selanjutnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat sebagai berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ketika para malaikat telah bersujud penghormatan, kemudian Allah memerintahkan kepada Adam untuk tinggal di surga. Apakah Adam tinggal di surga sendiri? Tidak. Kemudian Allah menciptakan Hawa, ya. Jadi Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Nah, tinggal di surga ini apa? Dipersilahkan oleh Allah. Nah, di sana sudah difasilitasi berbagai macam, termasuk makanan, keinginan seperti apapun makanan tersedia. Hanya Allah memberikan peringatan. Nah, disinilah kadang kita mendengar apa teman-teman, ya anak-anak sekalian, mendengar bahwa atau kita belajar mengatakan bahwa Nabi Adam itu makan buah khuldi,
Kalau di Al-Quran sendiri tidak ada buah khuldi, tidak menyebutkan, Allah tidak menyebutkan buah khuldi, hanya menyebutkan bahwa janganlah mendekati pohon ini, tidak disebutkan pohon apa. Nah, di ayat lain disebutkan bahwa istilah bukan pohon buah khuldi, tapi pohon khuldi, itu yang memberikan istilah adalah iblis. Nah, kalau arti bahasa Indonesianya adalah pohon keabadian. Dibacakan sekali lagi, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Apa reaksi iblis? Nah, mengetahui bahwa Allah memperingatkan pada Nabi Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon ini, reaksi iblis apa? Dengan berbagai macam cara, berbagai macam tipu muslihat mendekati Nabi Adam untuk apa? Untuk supaya memakan ya. Tentunya dengan 3 kekerasan, tapi lemah lembut, berbagai cara, terus menerus ya. Sampai akhirnya Nabi Adam dan Hawa terperdaya. Di ayat selanjutnya kita bisa baca, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Lalu setan iblis ini sebangsanya ya, memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana di surga ya, kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, akhirnya karena Nabi Adam dan Hawa memakan pohon larangan ya, pohon yang diperingati oleh Allah, maka Allah memperintahkan pada Nabi Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Nah, berarti segala fasilitasnya yang ada di surga dicabut ya, diperintahkan untuk turun ke bumi ya. Nah, inilah akhirnya terperdayanya luar biasanya tipu daya iblis, setan ya. Karena mereka tidak ingin Adam itu menjadi khalifah sebenarnya ya, iri. Nah, salah satu sifatnya apa? Iri, hasud ya. Tidak suka, tapi ditampakkan kayak seolah-olah senang ya, itu ya. Kemudian di ayat selanjutnya, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, karena Nabi Adam dan Hawa telah melakukan larangan yang oleh Allah diberikan dari awal ketika di surga. Nah, Nabi Adam gimana caranya tobat ya? Maka Allah memberikan beberapa kalimat ya. Bisa dicari di surat lain ya, itu bentuk taubat Nabi Adam ya, itulah. Baik, nah itulah teman-teman sekelumit kisah Nabi Adam ya. Nanti bisa anak-anakku sekalian bisa dicari lagi di beberapa surat di Al-Quran. Ada di surat Toha mulai ayat 120, di surat Al-A'raf juga ada ya, berbagai kisah Nabi Adam. Dan ini belum sampai nanti anak keturunan Nabi Adam ya. Itu saja ya teman-teman sekalian, semoga mengingatkan kembali, menginspirasi kembali bahwa Nabi adalah nabi bapak kita semua ya. Nabi pertama, bapak kita semua, bapaknya manusia. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat puasanya, semoga Allah berkahi sampai 30 hari ke depan, 1 bulan penuh ini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.